Assalamualaikum teman-teman, ketemu kembali di resep yang baru. Kali ini aku membuat bakwan jagung yang super crispy, kriuk, nggak berminyak, gampang sekali bikinnya. Silahkan disimak videonya sampai selesai teman-teman. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan juga tanda loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Selamat menonton. Nah teman-teman, sebagai bahan untuk bakwan jagung yang crispy dan dia nggak berminyak, di sini saya sediakan 1 sendok teh ketumbar yang utuh, boleh pakai yang bubuk. Terus di sini ada 1 sendok teh peres kaldu ayam, boleh pakai kaldu sapi, boleh pakai kaldu jamur, terserah ya. Nah, untuk yang dihaluskan itu tadi juga. Kemudian di sini ada cabai merah, saya pakai 1 aja. Boleh pakai cabai rawit, boleh pakai cabai keriting, silahkan. Kemudian di sini ada 2 lembar daun jeruk yang saya iris kecil-kecil, panjang-panjang ini supaya gampang nanti menguleknya ya. Kemudian di sini ada 2 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah. Kemudian saya pakai supaya crispy dan nggak berminyak dan dia nggak lembek, saya pakai rice meal, tepung beras. Kemudian pakai tepung terigu. Saya nggak pakai telur ya teman-teman. Kalau pakai telur tuh biasanya lembek dan melempem ya setelah beberapa saat setelah digoreng. Kemudian sebagai tambahannya ini ada daun bawang, kemudian ada garam dan juga gula. Ini penting, gula ini rasanya itu ada kan khasnya bakwan jagung itu, rasanya sedikit manis gitu ya teman-teman. Oke, sekarang untuk jagungnya di sini saya pakai jagung dari kaleng teman-teman ya. Di sini ada 300 gram ya. Kalian juga bisa pakai jagung yang segar, mungkin lebih enak karena di sini nggak ada dan jarang ada sekali. Jadi saya sering pakai ini, hasilnya nggak terlalu nggak terlalu beda sama kalau pakai yang segar ya. Oke, sekarang aku akan ulek semua bumbunya. Oke, pertama-tama saya akan masukkan garamnya sedikit aja dulu. Saya pakai setengah sendok teh dulu, nanti kalau kurang bisa ditambah. Kemudian di sini saya masukkan juga ketumbarnya sekalian sama penyedap rasanya. Saya pakai ayam ya. Saya ulek dulu sampai ketumbarnya halus. Kenapa saya pakai ketumbar yang utuh? Karena dia tuh aromanya lebih tajam ya, lebih enak. Kalau mau pakai bubuk juga boleh, silakan. Tapi menurut saya, kadang saya pakai bubuk kalau lagi males ngulek ya. Tapi usahakan kalau pengen rasanya sedap dan baunya harum, ya usahakan pakai yang utuh. Begitu juga dengan lada. Nah, sekarang saya ulek sampai dia sedikit halus. Nah, ini sudah halus. Kemudian saya masukkan bawang putihnya. Oh maaf, ini dulu. Kalau mau lebih gampang lagi, ini daun jeruknya saya iris dulu ya, supaya dia cepat. Kalau udah basah kadang dia susah ngalusinnya, tapi nggak tahu sih, tergantung ya. Kalau pakai ulukan biasa yang bukan tumbuk mungkin lebih gampang ya. Nah, setelah itu saya masukkan bawang putih, kemudian nanti bawang merah. Cabenya ini saya iris kecil-kecil aja supaya gampang ya teman-teman nguleknya. Kalau mau pedas silahkan pakai cabai rawit, tapi kalau nggak mau pedas pakai cabai keriting atau cabai yang besar atau cabai merah, boleh-boleh aja, silahkan. Terus sekarang saya akan ulek bersamaan dengan bawang putih. Nah, sekarang ini udah sedikit halus. Jadi Oh ya teman-teman, tadi saya
lupa menyebutkan, kalian juga bisa pakai temu kunci. Kalau di Jawa itu temu kunci untuk dadar jagung atau untuk bakwan jagung ya. Itu sangat ini sudah khas gitu ya. Tapi nggak tahu di tempat kalian. Atau juga pakai kencur. Karena saya nggak punya kencur, nggak punya temu kunci, jadi saya nggak pakai. Tapi ini rasanya tetap enak ya teman-teman. Jangan khawatir. Aromanya tetap enak dan rasanya juga masih nggak bisa dikalahin kalau pakai temu kunci ya teman-teman. Kalau pakai memang lebih enak, lebih harum gitu ya. Nah sekarang saya akan masukkan dulu ini bawang merahnya, saya ulek lagi. Ini sudah lembut juga. Saya akan masukkan gulanya supaya dia halus ya. Saya kasih sekitar 1,5 sendok teh gula. Nah setelah itu saya akan masukkan jagungnya. Nah teman-teman, saya udah buka ya ini jagungnya, karena di sini ada airnya, jadi saya nggak pakai airnya. Ini harus dikeluarin dulu airnya ya. Nah saya akan tumbuk secara kasar di sini. Kalau mau di blender silahkan, tapi nanti hasilnya akan lembut ya. Nah ini sudah saya tumbuk sedikit kasar. Sekarang saya akan pindahkan ke wadah untuk nanti dicampur dengan bahan yang lain. Nah sekarang saya akan pindahkan ke wadah. Nah kemudian kita akan masukkan bahan yang lain, yaitu ini daun bawang, kemudian ini ada 3 sendok makan tepung beras, ditambah dengan 2 sendok makan tepung terigu yang protein sedang ya teman-teman, yang khusus untuk gorengan supaya dia kriuk ya. Kita aduk-aduk. Di sini saya nggak pakai telur ya teman-teman. Kalau mau pakai telur silahkan, tapi dia hasilnya nggak kriuk ya. Dia kriuknya nggak tahan lama. Nah ini saya akan tambahkan air dulu. Nah di sini saya menggunakan air hangat ya, air hangat. Yang air panas tapi yang udah sedikit dihangatkan. Nah ini saya rasa kurang tepung ya. Saya tambahkan tadi 2 tepungnya ya, 2 sendok makan yang tepung terigu. Yang ini saya tambahkan sekitar 1 sendok makan. Jadi semuanya 3 ya. Nah seperti ini teksturnya, tapi saya rasa ini masih kurang. Saya mau tambahin tepung lagi teman-teman. Ini saya tambahkan lagi tepung terigunya 1 sendok, berarti totalnya semua 4 sendok makan ya. Terus kita aduk lagi. Nah saya akan tambahkan sedikit air. Airnya juga dikira-kira ya teman-teman. Nah ini teksturnya udah bagus. Karena kalau dia kekurangan tepung, dia itu kalau digoreng akan mencap teman-teman, jadi pecah. Dia nggak bulat, nggak ada bentuknya ya. Nah sekarang kalau udah selesai, kita akan ya silakan diicip dulu. Karena ini lagi puasa, jadi saya nggak ngicip teman-teman, tapi udah dikira-kira aja. Insya Allah ini enak rasanya ya. Terus sekarang seperti ini ya teksturnya, jadi kita bisa goreng. Nah teman-teman, sekarang saya akan menggoreng bakwan jagungnya atau dadar jagung, nggak tahu apa namanya yang bener ya, antara dadar jagung dan bakwan jagung. Kayaknya ini bakwan jagung. Oke sekarang saya akan goreng
apinya jangan terlalu panas supaya dia nggak gosong dulu ya. Nah, ini saya gorengnya sekalian aja ya, karena ini juga nggak banyak, jadi cukuplah sekali goreng. Nah, ini jangan dibalik-balik dulu ya teman-teman, biarin aja dulu sampai dia sedikit kering baru dibalik, karena kalau nggak nunggu sampai bawahnya sedikit coklat dia akan hancur. Jadi sedikit sabar gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu kalau sudah sedikit kuat bawahnya, ini kita akan balik ya. Ini cantik sekali ya warnanya. Nah, kalau yang belum tunggu dulu, tapi ini nggak nempel kok, ini nempelnya sedikit ya, pinggirannya masih belum matang jadi harus nunggu. Nah, oke. Nah teman-teman, ini sudah matang bakwan jagungnya ya, atau perkedel jagung atau dadar jagung, whatever itu namanya. Ini sudah matang dan dia nggak hancur ya. Nah, setelah itu kita akan tiriskan dulu supaya minyaknya itu turun ya. Nah, oke. Bagaimana teman-teman, gampang kan bikinnya ya? Nah teman-teman, ini sudah selesai ya. Ini kriuk sekali dan dia garing dan dia nggak berminyak sedikit, tapi semua gorengan juga pasti berminyak ya teman-teman. Tapi ini rasanya mantep. Jadi dicoba ya teman-teman. Ini nanti menunya untuk pasangan rawon teman-teman ya. Nah, ini nanti saya akan sajikan dengan rawon. Rawonnya ini rawon daging sapi ya, saya pakai paha atas, ini saya pakai labu ya teman-teman ya, pakai labu, jadi ada sedikit vitaminnya gitu. Kemudian ini pasangannya ada, nih pasangannya. Sekarang bakwannya saya akan coba betapa crispy-nya. Crispy banget ya. Rasanya enak. Tuh. Makan koyo sendirian. Enak banget teman-teman. Jadi ini harus dicoba ya. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa ikutin terus video-video yang terbaru selanjutnya, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.